Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sejak dulu, Kabupaten Tegal terkenal sebagai Jepangnya Indonesia. Kita akan mengeksplorasi satu desa di Kabupaten Tegal yang tersembunyi dari pandangan orang, dari pengamatan orang, bahwa desa ini adalah Jepangnya Indonesia. Kalau di luar kota, terkenalnya Desa Kebasen atau Pesarean, Kecamatan Adiwerna. Tetapi sebetulnya penyangga utama dari produk Jepangnya Indonesia yang di dua desa itu adalah Desa Mangunsaren. Kita temukan banyak sekali produk-produk yang mencerminkan bahwa Mangunsaren adalah juga Jepangnya Indonesia. Dan itu ada di Kabupaten Tegal. Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Berbagai produk unggulan Desa Mangunsaren yang mensupport, kebutuhan dari BUMN tertentu. Saya sebutkan saja misalnya adalah PLN dan Telkom, itu ternyata disupport sebagian besar oleh para perajin yang ada di Desa Mangunsaren. Mudah-mudahan desa ini bisa berkembang lebih jauh lagi, dan yang paling utama adalah sistem perekonomian yang ada di Desa Mangunsaren sebagai Jepang Indonesia itu bisa dipertemukan dengan pembeli langsung, dengan buyer langsung, sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan pemasaran untuk produk-produk di Desa Mangunsaren ini. Insya Allah kita akan bantu teman-teman Desa Mangunsaren agar bisa menemukan secara langsung dengan pembeli, sehingga tidak ada lagi rantai yang terlalu panjang yang ini akan merepotkan Desa Mangunsaren. Selamat untuk Desa Mangunsaren, semoga harapan dari masyarakat Desa Mangunsaren bisa tercapai di tahun-tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermades Kabupaten Tegal terus berupaya agar badan usaha milik desa atau BUMDes Mangunsaren Kecamatan Tarub dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Salah satu sektor yang menonjol di Desa Mangunsaren adalah industri daur ulang limbah plastik, pembuatan tahu, dan jasa krum knalpot sepeda motor yang berpotensi besar meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Saat ini saya sudah berada di depan Balai Desa Mangunsaren Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Tentunya saya di sini akan mengeksplor produk keunggulan apa saja yang dimiliki Desa Mangunsaren ini. Tentunya yang dipegang sama BUMDes, badan usaha milik desa. Penasaran kan produk unggulannya apa saja? Yuk ikutin terus perjalanan saya di Desa Mangunsaren. Berbicara tentang Desa Mangunsaren, tentunya sudah tak asing lagi dengan adanya pemanfaatan limbah sampah plastik yang akan dikelola menjadi barang berdaya guna baru dan memiliki nilai tinggi. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu UKM pengrajin limbah sampah plastik. Yuk kita intip gimana ya prosesnya. Di Desa Mangunsaren, daur ulang limbah plastik bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah plastik dan melindungi lingkungan. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan limbah plastik dari berbagai sumber, seperti rumah tangga dan area publik, diikuti dengan penyortiran yang nantinya akan dihasilkan. Setelah disortir, limbah dicuci untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan lainnya. Setelah tahap pencucian, limbah plastik yang bersih dicacah menjadi potongan kecil. Hal ini berpengaruh pada ukuran biji plastik yang dihasilkan. Potongan tersebut kemudian dikeringkan untuk menghilangkan kelembapan sebelum dilelehkan menggunakan mesin ekstruder pada suhu yang sesuai. Setelah proses pelelehan, plastik cair dicetak menjadi biji plastik dan didinginkan sebelum disimpan di tempat yang kering dan bersih.
Proses daur ulang plastik memerlukan berbagai alat dan mesin yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mesin pencacah berfungsi untuk memotong limbah plastik menjadi ukuran yang lebih kecil. Sementara mesin pencuci membersihkan plastik dari kotoran dan mesin pengering menghilangkan kelembapan. Mesin ekstruder juga memiliki peranan penting dalam melelehkan dan membentuk plastik menjadi biji plastik yang siap digunakan kembali. Biji plastik dijadikan dasar berbagai produk bermanfaat, salah satunya StandMik. Daur ulang plastik ini memberikan banyak manfaat bagi lingkungan, salah satunya pengurangan limbah plastik yang berkontribusi pada penurunan jumlah sampah di tempat pembuangan akhir dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Tahu, salah satu jajanan khas Kabupaten Tegal. Tentunya semua orang juga udah tahu bahwasannya di Kabupaten Tegal memiliki tahu aci sebagai jajanan khas dan juga oleh-oleh dari Kabupaten Tegal. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu UKM produksi tahu di Desa Mangusaren. Gimana ya produksi tahu di desa ini? Yuk kita intip. Selain kemampuan mengolah daur ulang limbah plastik, warga Desa Mangusaren juga memproduksi tahu berskala home industry. Ternyata prosesnya pun cukup sederhana, namun memerlukan ketelitian yang tinggi. Pengrajin setempat sangat memperhatikan kualitas tahu yang akan diproduksi. Kedelai yang dipilih pun harus bersih, tidak berbau, dan memiliki mutu yang baik. Proses pembuatannya, pertama, kedelai direndam dalam air bersih selama semalam untuk melunakannya. Selain kedelai, bahan penggumpal juga diperlukan untuk menghasilkan tahu yang lebih kenyal. Setelah proses perendaman, langkah selanjutnya menggiling kedelai hingga halus. Proses ini bisa dilakukan dengan mesin penggiling khusus atau blender. Bubur kedelai yang dihasilkan kemudian dimasak hingga mendidih sambil terus diaduk agar tidak gosong. Setelah matang, bubur kedelai disaring menggunakan kain saring bersih untuk memisahkan ampas dari air santan kedelai. Setelah proses penyaringan, air santan kedelai yang telah dipisahkan dipanaskan kembali. Penggumpal ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga terbentuk gumpalan halus. Gumpalan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cetakan tahu dan ditekan perlahan untuk mengeluarkan air sehingga tahu menjadi padat. Setelah dicetak, tahu didinginkan dan siap untuk diangkat dari cetakan. Tahu yang sudah jadi dikemas dalam plastik atau wadah kedap udara untuk penyimpanan di lemari pendingin. Pengrajin tahu Desa Mangusaren selalu menggunakan air bersih dan bebas dari bahan kimia. Sebab kualitas air yang digunakan akan berpengaruh langsung terhadap rasa dan tekstur tahu yang dihasilkan. Salah satu potensi unggulan yang dimiliki Desa Mangusaren Kecamatan Tarup adalah jasa pelapisan vernacle chrome. Jasa ini bergerak di bidang pelapisan aluminium, besi, tembaga, dan juga kuningan supaya lebih mengkilap. Gimana, penasaran kan? Yuk kita intip prosesnya. Sentra usaha yang ada di Desa Mangusaren lainnya adalah jasa chrome pada knalpot sepeda motor. Chrome pada sepeda motor berfungsi tidak hanya memberikan tampilan mengkilap dan menarik, tapi juga berfungsi sebagai pelindung dari karat dan korosi. Proses pelapisan chrome oleh warga di Desa Mangusaren melibatkan serangkaian langkah yang cukup rumit dan biasanya dilakukan di bengkel yang memiliki keahlian khusus. Langkah pertama dalam proses chrome knalpot motor mempersiapkan knalpot, meliputi pembersihan menyeluruh untuk menghilangkan kotoran, karat atau cat lama dengan menggunakan bahan kimia tertentu. Setelah itu, permukaan knalpot harus diamplas hingga halus agar siap untuk tahap selanjutnya. Proses ini diikuti dengan pencucian knalpot untuk memastikan tidak ada debu atau partikel halus yang tertinggal. Selanjutnya, knalpot dilapisi bahan dasar yang berfungsi sebagai pengikat antara permukaan knalpot dan lapisan chrome. Proses utama dari pelapisan chrome adalah electroplating, di mana knalpot dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion krom dan dengan bantuan arus listrik ion tersebut akan menempel pada permukaan knalpot.
Setelah proses electroplating selesai, knalpot harus dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa larutan elektrolit. Kemudian dikeringkan dengan udara panas atau dibiarkan mengering secara alami. Kualitas bahan yang digunakan dalam pembuatan knalpot, baik bahan dasar maupun bahan kimia, untuk proses chrome sangat mempengaruhi hasil akhir yang diperoleh. Desa Mangunsaren memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri kecil dan menengah atau IKM karena mampu menghasilkan berbagai produk yang beragam. Salah satu langkah krusial yang telah dilakukan di Spermades Kabupaten Tegal adalah mendorong agar warga setempat terus meningkatkan kualitas produk melalui program pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, pelaku IKM dapat memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan produk lebih berkualitas dan kompetitif. Selain itu, aspek pemasaran tidak kalah penting dalam mengembangkan IKM di Desa Mangunsaren. Warga dibimbing untuk membangun jaringan pemasaran yang kuat, baik melalui platform online maupun offline, agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Saya Kepala Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, yang berpenduduk ada sekitar 3.840. Alhamdulillah mayoritas warga kami mempunyai pekerjaan di desanya sendiri. Desa kami itu mempunyai potensi usaha atau usaha menengah, yaitu tentang pengolahan plastik. Kurang lebih ada sekitar 60 UKM yang ada di Desa Mangunsaren, termasuk pengekruman, ya, pembuatan knalpot dan lain-lain, pengrajin tahu tempe, itu juga produk dari Desa Mangunsaren, yang rata-rata mereka mempunyai karyawan sekitar 4 orang, ya. Jadi alhamdulillah pekerjanya juga dari warga Mangunsaren sendiri. Itu tadi potensi-potensi unggulan yang ada di Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Mulai dari pemanfaatan limbah sampah plastik, pelapisan pernikel chrome, dan juga produksi tahu. Semoga potensi ini bisa menginspirasi desa-desa lain yang ada di Kabupaten Tegal.